Shinji, mulai videonya. Dasar. Sampurasun babaturan abdi teh. Maksud ki? Da paham ku. Maksud abdi teh ini sampurasun. Kayak halo gitu. Sorry, ku da acak bahasa Sunda. Hah? Naon maksudna teh? Teman-teman, kalian lagi ngapain? Si C teh ngomongnya pakai bahasa yang abdi teh teu paham. Nah, justru karena itu kalian tuh seharusnya pakai bahasa Indonesia, bukannya pakai bahasa daerah. Tuh kan, coba kalian berdua. Kamu berdua pada nggak paham kan apa maksud dari perkataan kalian itu? Si Co. Tapi kalau kita lihat tuh bahasa Bangka nih sebenarnya mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi buat apa kayak orang-orang kayak aku nih butuh yang namanya tuh menggunakan bahasa Indonesia kalau ada bahasa Bangka yang mirip. Tapi orang-orang itu memiliki kapasitas otak yang berbeda-beda. Ada orang yang pintar MTK, ada juga orang yang pintar itu dalam musik, ada juga orang-orang yang pintar dalam hal-hal lain juga. Dan mereka belum tentu bisa ataupun mampu untuk belajar bahasa yang memiliki struktur dan juga aturan berbeda-beda gitu. Dan itu juga kalau kita lihat ya, walaupun kita anggap bahasa Bangka itu sebagai bahasa yang sangat sederhana, belum tentu kalau orang-orang itu bisa paham. Dan kalau kita paksa gitu kan, bahasa Bangka adalah sebagai bahasa yang sederhana banget, bahkan sampai orang yang belajar Indonesia pun tahu, belum tentu juga gitu. Bahkan kita gak bisa dapat teman gitu dari orang-orang yang di luar budaya kita. Tuh ya, tapi kan orang-orang tuh kan bisanya pakai bahasa daerah aja. Bener sih, Ca. Tapi kan itu kan mereka kan karena mereka dibesarkan dan orang-orang yang tinggal di daerah mereka itu sebudaya sehingga mereka menggunakan bahasa daerah. Sedangkan kita ini kan di negara kesatuan dengan budaya yang berbeda-beda. Lihatlah C dan Ci. Mereka adalah orang Sunda dan Bangka, dan mereka gak bisa paham apa bahasa Cirebon. Walaupun kamu coba ngobrol dengan mereka gak akan paham dengan bahasa Cirebon, dan kamu juga pasti gak akan paham kan? Kamu sejak kapan di sini? Ya barusan, gara-gara ira-ira tuh dari tadi ngomong teriak-teriak BTW kalian ngomong apa kami sih lagi ngebahas bagaimana Indonesia tuh harus ada di setiap kehidupan kita sih, Cah. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja? Kan itu kan bahasa internasional. Emang semua orang Indonesia bisa bahasa Inggris? Iya sih, tapi kan kalau kita pakai bahasa Inggris, kita tuh bisa ngobrol dengan semua orang gitu, gak hanya orang Indonesia aja. Tetapi kita kan setia kepada Sumpah Pemuda. Kamu masih ingat kan Sumpah Pemuda? Kami, pemuda-pemudi Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ingat? Bener sih, saya bener kan? Kalau kita gak bisa ngomong dan pakai bahasa Indonesia kalau kita di dunia luar gitu kan. Tapi pernyataan kamu gak sebenarnya bener sih, tapi juga gak pernah salah. Emang bener, kalau biasanya kalau kita bertemu dengan orang luar gitu, orang luar negeri, kita tuh harus berbicara pakai bahasa Inggris. Tapi Indonesia ini sebenarnya juga memiliki salah satu penutur terbanyak di dunia, bahkan peringkat 10 loh, dengan penutur lebih dari 200 juta orang. Selain itu juga bahasa Indonesia ini juga salah satu bahasa yang dipelajari gitu di berbagai universitas terbesar di dunia, sehingga kita terkadang nggak masalah kok kalau kita mengobrol dengan orang luar negeri menggunakan bahasa Indonesia. Toh juga di ASEAN ini juga bahasa Indonesia juga sempat akan menjadi salah satu bahasa resmi yang digunakan dalam adanya konvensi atau konferensi ASEAN. Jadi menurut aku pernyataan kamu tentang itu salah besar sih. Bener sih Ci, aku setuju deh dengan pernyataan kamu. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak kita benar-benar nggak pernah menggunakan lagi bahasa Indonesia? Maksudmu apa, Co? Maksud aku tuh, kayak kita tuh, kamu sadar gak sih kalau kita tuh akhir-akhir ini kita tuh menggunakan kata-kata yang sebenarnya itu bukan berasal dari bahasa Indonesia gitu. Kayak kita ngomongnya komputer, mouse, BTW, make up, hanger, dan lain sebagainya. Padahal itu kan ada gitu loh padanannya.
Kayak contohnya penthouse. Penthouse itu ya sebenarnya itu ada bahas padanannya, yakni adalah geria tawang. Sedangkan mouse itulah tetikus dan lain-lain. Kayak hal ini bikin aku terkadang merasa prihatin gitu dengan bahasa Indonesia, terutama dengan perkembangannya yang saat ini kita cenderung menggunakan bahasa asing itu, bukan bahasa Indonesia lagi, nggak guna, bahkan kita pun nggak tahu padanannya apa. Menurut kalian prihatin nggak sih? Bener sih, Ci. Kalau aku boleh jujur juga ini bikin aku ngerasa prihatin. Belum lagi ya sekarang kan orang cenderung ke hal-hal yang barat gitu. Padahal sebenarnya juga ada gitu hal Indonesia yang gak kalah bagusnya. Sehingga menurut aku kalau misalkan untuk perkembangan ini ya, terutama dengan padanan-padanan ini, kata aku mending deh kita coba untuk menggunakan media-media yang bahasa Indonesia gitu. Kayak contohnya, ada tuh kayak kita suka sama lagu luar negeri. Ya kita cari orang-orang yang pintar nge-covernya itu ke bahasa Indonesia. Seperti aku nih, aku saat ini lagi suka lagu Jepang. Nah, gara-gara aku suka lagu Jepang, aku cari orang yang mengcover lagu tersebut menjadi bahasa Indonesia. Dan setelah aku denger lebih enak gitu dan lebih gampang dicerna dibanding dengan bahasa Jepang yang terkadang juga kita belum tentu paham dengan artinya apa. Oke, aku setuju ya dengan pernyataannya Cici sih. Soalnya aku sendiri sering gitu nonton film-film atau video-video yang dalam bahasa Indonesia, sehingga mereka juga pakai padanan-padanan gitu, sehingga aku juga sering dengar dan aku ingat gitu banyak padanan dalam bahasa Indonesia. Karena itu juga ya, menurut aku kita harus seperti ini sih sebagai bangsa Indonesia, terutama dengan adanya bahasa-bahasa padanan ini, kita tuh gak hanya menjadi orang yang bahasa Indonesia secara murni, tetapi juga menjadi orang-orang yang keren gitu, karena jarang diketahui oleh banyak orang lain. Aku setuju banget sih dengan pernyataan kalian berdua. Terus juga kalau misalkan kita kayak gini gitu menggunakan padanan-padanan Indonesia seperti yang kita lihat gitu, itu gak hanya kita melestarikan bahasa Indonesia yang kita cintai, tapi juga kita juga membuat bahasa tersebut menjadi lebih menarik, dan juga kita menambah wawasan gitu terhadap orang-orang mengenai kosakata yang jarang orang ketahui, terutama dalam bahasa Indonesia. Terus juga aku yakin nih kalau kita menggunakan padanan-padanan tersebut, bahasa kita akan menjadi lebih menarik, guys. Makanya itu, yuk kita pakai bahasa Indonesia dimanapun, kapanpun, di saat apapun, sehingga kita nggak hanya berteman dengan orang-orang dengan budaya yang sama, terus juga kita dapat berteman dengan orang-orang yang berbeda budaya. Selain itu juga, yuk kita menggunakan padanan-padanan kata yang telah ada di dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak membuat bahasa kita ini sangat monoton atau terlalu asing, tetapi kaya akan kosakata dan menjadi lebih menarik. Dasar Kasus juga justice, benar-benar waktu senggang yang berharga bagiku. Akan ku dengarkan dan tebus ini hingga muakan suaramu.